Shalom semua warga kerajaan. Tuhan itu punya hobi yang saya ulang-ulang sampaikan kepada Anda. Pertama, dia hobi menurunkan orang yang angkuh dari kedudukan yang tinggi. Masih ingat apa yang dia lakukan pada Lucifer? Dia buang keluar dari sorga. Tetapi Tuhan punya hobi yang mengangkat orang dari dalam debu, dari dalam lumpur, dan didudukan bersama dengan para bangsawan bangsanya. Perkataan humble atau miskin, tetapi juga itu artinya rendah hati, ani atau anau. Di dalam firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 11 ada seseorang bernama Yeftah. Yeftah ini disebutkan dengan jelas anak dari seorang perempuan sundal. Harlot ini ya pelacur. Dan apa yang terjadi ketika saudara daripada istri yang resmi itu bertumbuh dewasa, mengusir dia keluar, sebab engkau adalah anak daripada Will, wanita idaman lain. Dan saudaraku, kita tahu bagaimana rejection. Rejection itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi dalam ayat pertama dikatakan dia seorang yang gagah perkasa. Jadi aneh sekali dari tempat yang rendah. Yang tempat paling rendah kan dibilang anak haram jadah zaman dulu ya. Sekarang nih banyak sekali yang memang tidak berbapak atau tidak punya status. Ada kabar baik buat kita semua. Firman Allah mengatakan ketika dia diusir keluar, dia mencari apa? Di jalanan, ya. Kita masih ingat American Mike Tyson, dia berkata Tyson is not my father. Dan ibunya juga tidak tahu siapa yang menghamili dia. Tetapi karena itu dia pergi ke jalanan dan menjadi seorang fighter. Di sana dia bergaul dengan orang-orang yang salah, dengan petualang-petualang. Hati-hati dengan pergaulan kita. Masa lalu kita nggak bisa rubah. Tetapi masa kini dan masa depan kita yang tentukan sendiri. Kita tahu akibat bergaul dengan orang-orang ini, dia punya satu yaitu kebiasaan yang buruk, yaitu terlalu gampang janji. Kita tahu bagaimana Tuhan mengurapi dia. Ketika dalam krisis secara nasional, ketika Israel diserang oleh bangsa Amon, para penatua datang, tolonglah Yeftah, jadilah kapten atas kami. Jadilah pemimpin, jadilah komandan atas kami. Loh, kamu ngusir aku. Sekali biasa saudara, ada tiba waktunya kita dibutuhkan. Tenang saja. Saya ngalami kalau saya ditendang, diusir atau apapun, akan tiba waktunya Tuhan yang menerangkan pada mereka. Tetapi sayang sekali dia membuat satu vow yang sangat sembarangan. Apapun yang keluar dari rumahku akan kupersembahkan sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Dan firman Allah mengatakan begitu dia keluar, putri kandung satu-satunya keluar saya menari-nari. Mungkin belajar daripada Miriam ya, saudara daripada Musa dan Harun. Dan begitu dia menyesal luar biasa. Ada berapa pendapat bahwa dia benar-benar mengorbankan anaknya. Tapi kita tahu itu bertentangan dengan firman Allah. Karena ayat selanjutnya mengatakan putri daripada Yeftah tidak pernah menikah lagi seumur hidupnya. Dia menangisi keperawanannya. Jadi dia tidak pernah menikah. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita pelajari? Pertama-tama, kalau orang menuduh kita tentang masa lalu kita, ingatkan iblis tentang masa depannya. Kalau iblis ingatkan saya tentang perbuatan-perbuatan bodoh yang pernah saya lakukan, saya ingatkan masa depannya, yaitu neraka yang apinya tidak pernah padam. Kalian saudara jangan mau diintimidasi, dan percayalah ini pengharapan bahwa setiap kita, masa lalu kita, yesterday is gone forever. Tetapi masa kini hati-hati apa yang kita bergaul, dan masa depan hati-hati dengan apa yang kita katakan. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. Bersikaplah sebagai putra-putri raja dalam nama Yesus. Amin. 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 Haleluya. Shalom. 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 Ada sukacita di tempat ini. Amin. Saya minta Bapak Ibu Saudara berdiri sebentar, berikan salam kepada kanan kiri, muka belakang, katakan selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan, selamat menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita satukan hati kita mau berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu memuji Engkau, kami rindu meninggikan Engkau, kami rindu bermazmur bagi nama-Mu. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, bersepakat dengan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Bersepakat dengan jemaat-Mu, kami memberkati bangsa kami. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah tanah air udaranya. Diberkatilah penduduk yang ada di bangsa ini. Kiranya menjadi penduduk yang hidup dalam takut akan Tuhan, mencintai Tuhan. Kami rindukan Tuhan, bela Indonesia mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati para pemimpin kami, mulai presiden, wakil presiden, kabinet menteri yang ada, jajaran TNI, jajaran Polri. Kiranya mereka Tuhan berikan hikmat-Mu bagi mereka Tuhan. Bela mereka yang berjaga-jaga atas bangsa kami, Tuhan juga memberkati mereka Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan, lawatan-Mu Kau kerjakan dari atas bangsa kami. Kami percaya dari bangsa ini Tuhan, kami akan mendengar sorak-sorai kemenangan bagi Engkau. Dari bangsa ini Tuhan akan terdengar pujian, nyanyian syukur bagi Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapak. Kiranya Tuhan juga memberkati kota di mana Tuhan tempatkan kami. Kota Bondowoso, Tuhan lawat dengan kasih-Mu. Penduduk yang ada di kota ini, pemimpin yang ada di kota ini, Tuhan juga memberkati. Berkati juga gereja-Mu Tuhan, di mana kami ada hari ini. Tuhan memberkati gereja-Mu. Tuhan memberkati gembala senior kami, gembala rayon kami, gembala sidang di tempat ini. Setiap hamba-hamba Tuhan, setiap para pekerja-pekerja Tuhan. Kiranya roh yang takut akan Tuhan menyertai kami. Bahkan setiap jemaat-Mu Tuhan Kau memberkati. Biar kami hari ini kami boleh mengalami pesta raja di tempat ini. Hari ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami percaya ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh yang kami andalkan dalam hidup kami. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Di hadapan-Mu, bermazmur bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu.
melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu Tuhan, Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku hanya Kau Yesus. Yesus Tuhan. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Yang menjadi pengakuan kami Tuhan, hanya Kau yang kami andalkan dalam hidup kami. Jesus. Yesus hanya Kau yang ku Di setiap percaya. waktu kami, Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Kau yang ku andalkan. Siapapun Juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan
Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mau mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Allah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu Tuhan, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Kami mau mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Biar kerajaanmu memenuhi setiap orang, kebenaranmu memenuhi setiap hidup kami. Itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Kami mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, kami mau mengasihimu Tuhan. Bapa dan Rajaku. Sorak-sorai tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau segalanya bagi kami. Kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bagimu segala pujian. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Tiba saatnya
kasih Tuhan. Yeay. Sorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan bagi Dia, amin. Yes. Muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Hey, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dialah tempat perlindungan kita, Dialah sumber pengharapan kita. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Yeay. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Hey, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Hey. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Yeay. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Saudara percaya tempat perlindungan kita hanya di dalam Ya. Tuhan. Amin. Amin. Dialah tempat perlindungan kita yang aman. Kalau saudara berlindung kepada dunia, hari-hari ini sedang digoncang. Tetapi kita berlindung kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita siapkan hati kita.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami bersyukur Roh Kudus-Mu Tuhan berikan bagi kami. Mari Engkau bekerja di tempat ini. Engkau bekerja saat ini melawat setiap kami Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau bertata di tempat kami. Lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau yang terutama bagi kami. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, lebih lagi lawatan-Mu Tuhan, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, Engkau bertata. Yes, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari jemaat nyanyikan pujian. Bekerjalah, yes Lord. Ya Roh, Ini menjadi kerinduan kami. Bekerjalah Roh Kudus di tempat ini. Berkarya di tempat ini. Menjamah setiap kami. Memperbaharui setiap kami. Memulihkan setiap kami. Syukurlah nama-nama Yesus. Kaulah yang Ora nama Yesus. Yesus ya nama-nama Yesus. Kau terutama di
bekerja lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Sekali lagi, katakan bekerjalah. Bekerjalah atas setiap kami. Jamah hati kami Tuhan. Jamah pikiran kami. Kami boleh mengalami perjumpaan pribadi denganmu Tuhan. Amin. Kami percaya Engkau bertahta berhadirat di atas puji-pujian kami. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau yang akan mengajar setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Tegur kami, bimbing kami, didik kami Tuhan. Untuk kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Semakin hari kami dibentuk serupa dengan gambaran-Mu Yesus. Ajar kami senantiasa Tuhan. Kami mau persiapkan hati, pikiran, telinga kami Tuhan. Mata kami tertuju atas kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas Tuhan. Biarlah Roh Kudus ambil alih tempat ini. Ambil alih hamba-Mu Tuhan. Sehingga isi hati-Mu boleh tersampaikan atas setiap kami semua yang mendengar. Sehingga benih firman itu masuk di dalam hati kami. Dan itu akan bertumbuh, berakar, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami patahkan segala kuasa dari si jahat yang ingin mencuri benih firman-Mu Tuhan. Kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami ditutup bungkus dengan kuat kuasa darah anak domba. Amen. Kami percaya malaikat-Mu berjaga-jaga Tuhan tengah-tengah kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami akan sambut firman-Mu hanya dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk mendengar firman Tuhan katakan. Amin. Amin. Shalom, silakan duduk saudara. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Katakan sebelahnya, kanan kirinya. Kamu luar biasa. Mendung hujan tetap datang. Haleluya. Itu adalah satu kemenangan saudara. Adalah satu kemenangan keputusan yang saudara dan saya ambil. Untuk boleh tetap beribadah di tengah cuaca yang tidak menentu saat ini. Haleluya. Ya, judul kita, tema kita pada saat ini adalah sampah yang diubahkan. Parah ya, ketika kita bicara tentang sampah, konotasinya positif atau negatif? Negatif. Padahal pada saat ini, akhir-akhir zaman ini, kondisi di dunia ini, sekarang orang pada berlomba-lomba untuk mencari popularitas. Mencari sesuatu yang viral, mencari sesuatu hal yang dapat pujian dari orang lain. Tetapi pada saat ini kita akan belajar tentang sampah. Sampah itu adalah sesuatu yang berguna. Enggak ya? Sampah itu sesuatu yang tidak berguna sebelum diolah. Sampah sesuatu yang tidak dipandang oleh orang, diremehkan, dibuang.
Ada yang nyimpan sampah di rumahnya sampai berbulan-bulan, eman ini nggak dibuang sampahnya untuk kenang-kenangan, nggak ada. Sampah itu dibuang, diinjak. Dan saya mau katakan saudara, sampah itu adalah posisi yang paling rendah saudara. Karena dia diinjak, dia dibuang, ditinggalkan orang nggak ada yang mau. Betul? Saat ini kita orang-orang Kristen banyak yang dikatakan bodoh secara dunia. Orang dunia katakan kita adalah orang yang bodoh. Kita ngapain? Kita buang waktu untuk datang ibadah. Ngapain kita nyembah Tuhan yang gak kelihatan? Dunia kadangkala menganggap kita sebagai sampah. Kenapa saya ambil tema ini? Karena saya mau belajar karena beberapa bulan yang terakhir kita berbicara tentang apa? Kerendahan hati. Coba senggol kanan kirinya. Berani enggak ketika kita bilang kamu adalah sampah? Tersinggung enggak? Tersinggung enggak? Tersinggung enggak? Kalau kita masih tersinggung berarti kita perlu belajar lagi tentang kerendahan hati. Itu baru perkataan, belum perbuatan. Orang yang rendah hati dia akan mengatakan ya memang saya sampah, tetapi sampah yang sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Gak ada kemuliaan untuk Tuhan. Kita adalah sampah yang dibuang, kita gak dianggap. Siapa kita? Ini ayat yang dibawakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 28 sampai dengan 29. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Semua manusia enggak ada yang, kita semua enggak layak. Kita semua awalnya, kita semuanya adalah sampah. Kita enggak layak. Supaya kuasa Tuhan nyata. Dan Tuhan katakan supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Nanti kita akan sama-sama belajar lebih lagi. Dan ketika kita masuk lagi sesuatu hal yang sangat mungkin masih kontroversi. Ada beberapa pendeta yang saya temui mereka, masa Allah disamakan dengan pemulung? Tadi Pak Arifin mengatakan juga beberapa kali, hobi Tuhan adalah apa? Meninggikan yang rendah, yang terbuang Tuhan tinggikan. Kenapa banyak orang gak setuju Allah disamakan dengan pemulung? Karena konotasi di dalam pemikiran kita, pemulung itu orang yang dekil, yang kotor, yang ada di tempat pembuangan sampah, yang hidupnya yang hidupnya sangat miris di bawah garis kemiskinan. Tetapi pernah enggak saudara melihat ada orang yang sukses dari memulung sampah? Ada pabrik besar, pengolahan, daur ulang. Dia menjadi bos besar karena dia kaya dari sampah. Ada? Ada. Itulah Tuhan kita. Amin. Sampah kalau tidak ketemu dengan pemulung, dia akan menjadi tetap sampah yang tidak berguna. Dia tetap akan menjadi sampah yang diinjak-injak. Dia tidak ada nilainya. Orang dikasih gratis juga gak mau sampah. Tetapi berbahagialah kita karena Allah sudah memulung kita dan membawa itu ke tempat ini, yaitu gudangnya sampah. Setuju? Sampah kalau tidak ketemu dengan pemulung, sampah plastik contohnya,
ketika itu terpendam di dalam tanah, itu butuh ratusan tahun baru bisa hancur. Sampah yang tidak diubahkan, tidak diambil oleh pemulung, dia akan berdampak negatif bagi lingkungan. Hidupnya akan menjadi sesuatu dampak yang selalu negatif. Gak ada positif-positifnya. Tapi bersyukurlah kita punya Allah. Sehingga kehidupan kita yang dulunya sampah, sekarang Tuhan tinggikan. Tuhan pilih saudara dan saya untuk diubahkan. Amin. Tuhan tidak menjual barang baru. Tuhan bukan pabrik. Bukan pabrik yang membuat barang baru. Tapi Tuhan, ini ayatnya kebetulan tadi juga dibahas oleh Pak Arifin. Mazmur 113 ayat 7 sampai dengan 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Dari posisi yang rendah. Gak ada posisi yang lebih rendah dari sampah. Jadi intinya apa? Orang yang dianggap sampah, dia gak ada pengharapan. Dia gak ada yang diandalkan lagi. Hanya Tuhan Yesus yang bisa merubahnya. Amin. Amin. Tuhan itu adalah Allah yang tidak menjual barang baru. Dia mendaur ulang sampah. Tuhan mendaur ulang sampah. Tuhan melalui proses di dalam kehidupan kita. Kita sebagai sampah diproses, diubahkan. Bukan menjadi langsung digantikan dengan tubuh yang baru. Enggak. Dengan mindset yang baru enggak. Tetapi perlu yang namanya proses. Didaur ulang menjadi sesuatu barang yang berguna. Saya nggak akan lama-lama di sini, saya akan lebih banyak di poin yang terakhir. Silsilah kotor Yesus di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17. Di sini yang kotor bukan Yesus. Yesus adalah manusia 100% yang hidupnya tidak bercacat dan bercela, satu-satunya manusia. Tapi Yesus punya silsilah kotor. Ketika saudara baca di dalam Matius 1 sampai 17, saudara akan temui nama-nama ini. Tamar, siapa Tamar? Dia adalah seorang menantu yang pura-pura menjadi pelacur untuk mencari keadilan. Dan akhirnya papa mertuanya menghampiri dia melahirkan anak dan itu yang menjadi garis keturunan dari Tuhan Yesus. Orang yang berpura-pura jadi pelacur, yang menajiskan dirinya untuk keadilan. Dan ada Rahab, ini pelacur asli, perempuan sundal, benar-benar pelacur. Dan berikutnya, Rut, dia bukan bangsa Israel, dia bangsa Moab. Janda miskin, meskipun janda muda. Ya kan, dikatakan muda kan, Boas katakan. Meskipun dia janda, tapi dia janda miskin, dia memungut jelai. Kehidupannya tidak baik-baik saja pada waktu itu. Batsheba, istri dari Uria. Dia adalah orang yang kena pelecehan kuasa dari Daud. Dan akhirnya ada konspirasi, yaitu ada skandal. Daud membunuh Uria hanya karena Batsheba. Tapi dari situ lahir Salomo yang menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus. Dan berikutnya Manasya, seorang raja yang paling kejam, yang paling jahat. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan memilih orang-orang ini menjadi nenek moyang atau garis keturunan dari Tuhan Yesus? Apakah suatu kebetulan? Semuanya sudah Tuhan rencanakan. Inilah sampah yang Tuhan pilih secara genetik, yang dipilih Allah untuk melahirkan sang juru selamat. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dari keturunan-keturunan yang tidak dianggap, yang justru dianggap sebagai sampah, tapi lahir seorang juru selamat. Next, berikutnya. Orang terbuang yang Allah tinggikan. Siapa yang pertama?
Gideon. Dia adalah orang dari suku yang rendah, suku yang terkecil, suku Manasye yang terkecil. Dari Bani, dari situ ada suku lagi yang lebih kecil lagi. Dia juga orang yang terkecil. Gideon adalah orang yang penakut. Karena dia pada waktu itu mengirik di tempat pengirikan. Dia menjauhi di tempat yang tersembunyi agar tidak ketemu dengan orang Midian. Dari orang yang ketakutan, tapi Tuhan angkat menjadi seorang pahlawan. Tuhan katakan apa? Hai engkau pahlawan yang luar biasa, gagah perkasa. Amin. Dan berikutnya Daud, Pak Gembala sudah sampaikan bagaimana kehidupan Daud. Dia nggak dianggap oleh saudaranya, bahkan orang tuanya nggak nganggap dia. Ketika disuruh maju anak-anaknya untuk didoakan, Daud nggak ada di sana, dilupakan. Bahkan ketika Daud datang ke medan perang, diejek sama ketiga saudaranya. Ngapain kau datang? Dan berikutnya sudah disampaikan tadi oleh Pak Arifin, Yeftah. Bagaimana dia menjadi pahlawan, dia diusir dari keluarga, lahir dari perempuan, bukan istri dari yang sah dari orang tuanya, dari Will. Dia bergabung dengan perompak dan akhirnya menjadi salah satu hakim yang luar biasa yang Tuhan pakai. Perempuan miskin, pemberi 2 peser dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada waktu itu dikatakan apa? Banyak orang kaya yang menabur, yang memberikan persembahan. Tetapi yang Tuhan lihat hanya wanita miskin yang memberikan 2 peser. Dan dia mengajar kepada murid-muridnya. Dan nama orang itu memang gak tercatat wanita itu. Tetapi tertulis di Alkitab. Luar biasa. Dan yang terakhir, ini adalah salah satu contoh-contohnya. Penjahat di kayu salib. Dia dihukum mati karena perbuatannya. Dia kotor, dia gak dianggap udah menjadi sampah masyarakat. Dan dia dihukum salib. Ketika dia ada bersama Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia katakan dia percaya. Orang satu-satunya yang pertama kali menginjakkan Firdaus bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ekstrim ya. Yesus sang Raja sampah. Wih, Yesus dikatakan sampah juga. Dari sesuatu hal yang kata-kata negatif kita bisa belajar sesuatu hal yang positif. Saya katakan seperti ini saudara, karena Yesus sudah memulai lebih dulu dibanding kita. Bagaimana dengan kelahiran Tuhan Yesus? Dia ditolak dalam penginapan. Dia dilahirkan di kandang. Dia dibungkus kain lampin. Saya cari tentang kain lampin itu kain rata-rata kemungkinan besar adalah satu kain bekas. Kain yang kasar. Kain yang istilahnya bukan untuk orang kaya. Tetapi ini berbicara tentang orang-orang yang strata ke bawah. Dan dibaringkan di palungan tempat makan hewan. Ada di sini yang lahirnya lebih sengsara dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ada datang. Dia gak memilih tempat kelahiran yang wow, hotel bintang 5. Rumah sakit kelas atas. Gak. Dia pilih yang rendah. Untuk apa? Untuk mengajar saudara dan saya tempat ini. Ada amin. Berikutnya, pekerjaannya apa? Apa pekerjaan Tuhan Yesus? Tukang kayu sebelum memulai pelayanannya. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam pelayanannya? Bergaul dengan siapa? Siapa? Pemungut cukai. Pemungut cukai ini orang baik atau jahat? Dia penipu. Tuhan Yesus bergaul dengan siapa? Pelacur. Maria Magdalene. Orang sakit? Kusta. Orang gila. Tuhan Yesus pelayanannya, pekerjaannya bertemu dengan orang-orang yang seperti ini.
Tuhan Yesus nggak datang tuh, nggak ketemu sama Herodes. Tuhan Yesus nggak ketemu dengan pemimpin-pemimpin pemerintahan pada saat itu. Dia nggak ketemu dengan imam-imam besar, enggak. Tapi Tuhan Yesus lakukan ini. Pekerjaannya. Dia mau direndahkan. Dia mau merendahkan dirinya untuk melayani orang-orang yang rendah. Makanya satu kata yang saya ingat terus, Tuhan katakan, aku datang bukan untuk orang yang sehat atau orang benar, tapi aku datang untuk orang sakit. Itu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Jadi bukan datang untuk orang-orang yang merasa dirinya benar, seperti orang Farisi dan akhir Taurat. Kematiannya bagaimana? Dia dihukum jadi penjahat. Dosanya Tuhan Yesus apa? Hanya dicari-cari. Tapi dia diperlakukan sedemikian rupa. Ditelanjangi, dicambuk. Di tempat pembuangan, yaitu Bukit Golgota. Katakan bukit tengkorak. Tuhan Yesus menderita, dia dihianati oleh muridnya. Dia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus merasakan rasa yang sangat sakit. Dia menderita. Tetapi apa yang terjadi? Lewat pengorbanan yang mulai dari kelahirannya, lewat pekerjaannya, pelayanannya, sampai kematiannya di atas kayu salib. Itu yang mengubahkan dosa menjadi berkat. Amin. Karena perjuangan Tuhan Yesus, karena pengorbanannya, maka kita bisa diangkat oleh Tuhan. Tegang ya dari tadi. Mari kita belajar. Sebelum masuk ini saya akan berikan sebuah video saudara. Ini kenapa saya sampaikan video ini dan juga nanti ada satu gambar. Karena ini berkaitan dengan poin yang terakhir. Dan ini adalah satu video yang fresh from the open. Jadi masih baru 1-2 bulan yang lalu. Makanya kebetulan tema kita seperti itu, pelayanan untuk melayani orang-orang yang rendah, orang-orang yang tertinggal. Dan jalannya saudara. Ini kendaraannya. Ya, ini adalah satu gambaran saudara. Ini adalah satu desa yang tertinggal. Jaraknya dari Pantai Makassar di kotanya itu jaraknya sekitar 2,5 jam perjalanan, kurang lebih sampai 3 jam. Dan mereka naik truk, dump truck, dan mereka kumpul di belakang. Ya itu pelayanan. Kita gereja misi memang seperti itu. Itu satu hal yang biasa. Nah di sini saya mau katakan saudara, di situ yang melayani bukan kakak rohani saya sendiri, tetapi para pelayan, para jemaat yang ada. Mereka yang datang untuk mendoakan mereka semua. Jadi yuk nanti kita akan sama-sama belajar. Di sini bukan cuma tugas Pak Gembala saja untuk mendoakan, tapi doa dari kita semua ya untuk menuai jiwa. Dan yang ini adalah di Dili saudara. Mereka memberikan makan
bagi orang-orang di tempat pembuangan sampah baru bulan lalu. Mereka bagi-bagikan makanan kepada setiap anak-anak orang-orang di sana. Bagi pemulung-pemulung. Dan poin yang keempat. Ini yang harus saya bagikan, ini yang harus saya tekankan saudara. Gereja adalah komunitas sampah yang akan dimuliakan Tuhan. Amin. Saudara dan saya sekarang ada di dalam gudangnya sampah. Saudara, saya nggak bilang saudara juga tapi termasuk saya. Saya adalah sampah yang sedang dalam proses dimuliakan. Amin. Kita semua sama. Jadi yang kita perlu ketahui saudara. Identitas kita itulah adalah bahan daur ulang. Kita ini bahan daur ulang. Kita adalah sampah yang sudah dipilih. Dari sana Tuhan tetapkan, Tuhan taruh kita di dalam gudangnya. Supaya apa? Supaya masuk ke dalam proses. Jadi ketika kita dipilih oleh Tuhan, kita nggak sekedar hanya dipilih udah selesai. Oh saya sudah dipilih Tuhan, saya percaya Tuhan, udah keselamatan ada bagi saya. Saya berhenti untuk melakukan semuanya. No, tapi itu baru permulaan. Kita daur ulang. Kehidupan kita yang rusak. Kalau kemarin, Ko Daniel, terus tadi pagi juga Bapak katakan untuk standar atau yang diperlukan ya, yang syarat untuk ditinggikan Tuhan adalah rendah hati. Tapi di sini saya katakan, untuk kita mau dimuliakan Tuhan, kita harus ngerti identitas kita. Karena percuma kalau kita merasa diri kita adalah bukan sampah, kita merasa diri kita udah benar, kita udah melakukan, kita datang ke gereja dan kita udah merasa cukup dengan itu. Berarti kita udah mulai ada kesombongan kerohanian seperti Bapak katakan. Karena udah melayani di mimbar, posisi saya lebih dibanding yang lain. No. Enggak seperti itu cara hitungnya. Kita sama semuanya. Makanya kita identitasnya sama. Dan saudara perlu ketahui, ketika Tuhan atau para pemulung, dia menggantikan sampah, mengubahnya menjadi sesuatu barang yang bernilai, yang berguna. Enggak cukup untuk satu sampah doang. Betul? Betul? Diperlukan banyak sampah dikumpulkan sehingga menjadi satu karya yang besar. Begitu pula dengan kita semua tempat ini. Tuhan sedang mengumpulkan kita. Jadi kita harus sadar dulu posisi kita. Maksudnya apa? Maksudnya kita tahu, ini Tuhan, aku punya banyak kelemahan. Kelemahan saya cepat marah. Kelemahan saya itu pemalas. Sampaikan itu karena hanya perlu kemauan dari kita. Kemauan dari kita untuk diubah. Percuma kita ada di dalam gudang sampah, tetapi kalau kita tidak memberikan diri kita untuk Tuhan bentuk, kita nggak akan pernah diubahkan. Makanya kan ada bilang, kenapa ya saya datang ke gereja sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun, tapi kehidupannya nggak berubah. Karena kita nggak berani untuk mengakui, Tuhan ini saya, bentuk saya. Sakit. Saudara tahu biji plastik dapat dari mana? Dari plastik sampah-sampah yang dibuang. Dan itu diolah menjadi biji plastik, baru dari sana akan diubah menjadi sesuatu kemasan-kemasan plastik yang baru, yang jauh bernilai. Dari kumpulan sampah, dikumpulkan jadi satu, menjadi biji-biji plastik. Bagaimana dengan kita? Siap enggak? Bahkan di gereja banyak yang mengatakan, seringkali ngomongin orang, seringkali jelekin orang, seringkali menjatuhkan orang lain. Banyak terjadi seperti itu. Kita lupa, kita nggak sadar, kita sama. Kita sama. Ketika kita menjelekkan orang lain, apakah harga diri kita naik? Halo? Apakah ketika kita menjatuhkan orang lain, apakah derajat kita naik? Enggak.
kita tetap sama, sampah di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak akan berproses ketika kita tidak membuka hati kita. Ketika kita tidak menyadari itu. Oleh sebab itu perlu evaluasi, perlu introspeksi diri. Perlu pengakuan kepada Tuhan. Dengan bantuan Roh Kudus tentunya. Untuk kita bisa diubahkan. Jadi apapun keadaan kita, itu tidak menutup kemungkinan Tuhan bisa pakai kita secara luar biasa. Amin. Kau bukanlah kesalahan, kau adalah barang antik yang langka. Katakan kanan kiri saudara. Kau itu adalah barang antik. Ketika engkau, saudara dan saya hidup di dalam keturunan yang tidak baik. Keturunan penjahat contohnya. Atau keturunan orang-orang yang melakukan satu dosa besar. Ataupun kehidupan kita nggak dinilai oleh orang lain. Kehidupan kita miskin. Kita unik di mata Tuhan. Mungkin di mata sesama, di mata orang lain kita rendah. Tapi ada saatnya ketika kita memberikan diri kita, Tuhan bentuk sakit. Meskipun kita mengatakan, gak apa-apa saya datang ke gereja, saya kan emas, bongkahan emas. Tapi kan belum diproses. Emas yang belum diproses gak ada harganya masih. Perlu yang namanya proses, menyakitkan. Makanya diperlukan besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kita perlu saling menajamkan satu dengan yang lain. Amin. Supaya kita apa? Supaya kita bersama-sama bertumbuh menjadi manusia yang lebih lagi, manusia yang baru. Selama kita hidup di dunia, kita nggak akan pernah yang namanya mencapai kesempurnaan itu. So, sadar diri dong. Sadar diri bahwa kita ini selama kita di dunia, kita masih perlu Tuhan. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Dan yang kedua, misi kita itu adalah memulung yang terbuang. Ini bukan tugas gembala. Bukan tugas gembala. Oh gerejanya sepi ya, oh gembalanya kerjanya apa ini? Gembalanya gak pernah kunjungan, gerejanya jadi sepi. Woi jangan salahin, sadar diri. Gereja ini adalah milik saudara dan saya. Milik bersama. Tanggung jawab bersama. Jadi tugas kita untuk menjangkau, untuk memulung. Bukan cuma ngumpulin orang-orang yang kaya datang ke gereja. Bukan orang-orang yang berduit, bukan orang-orang yang terkenal baru diajak ke gereja. Tetapi kembali lagi, mencari yang tergeletak di pinggir jalan. Yang patah, yang gagal, yang malu, yang kecewa. Kenapa saya katakan tugas kita semua? Poin yang tadi dikatakan, kau bukan kesalahan, kau adalah barang antik yang langka. Ketika ada orang yang mau, contohnya mau bunuh diri. Yang bisa lebih mengerti mereka siapa? Siapa? Kita yang memiliki pengalaman yang sama. Betul nggak? Lebih gampang masuk nggak? Ketika kita ada orang yang sakit, ingin minta kesembuhan dan dia masih kurang percaya. Yang bisa masuk siapa? Orang yang pernah sakit yang sama. Sehingga dia pernah merasakan itu. Merasa pernah ada di posisi itu. Sehingga dia bisa menyampaikan semuanya. Itu kesaksian yang powerful. Amin. Jadi tugasnya gembala. Halo. Kasihan bapaknya nanti tambah kurus di sini. Ternyata kan tambah gemuk ya. Diberkati. Jadi ini tugas bersama. Kita adalah satu gerbong yang sama, satu gudang yang sama. Jadi ketika kita sama-sama, saya yakin, saya percaya saudara. Ketika kita sama-sama memiliki satu visi yang tujuan yang sama, kita mau menjangkau orang lain, gereja ini enggak cukup. Amin.
Gereja ini akan terus berkembang dan saya melihat itu akan terjadi, tetapi dibutuhkan kerjasama dan juga kesadaran diri dari masing-masing kita. Yang terakhir, kekuatan kita justru dalam kelemahan. Tuhan bekerja bukan pada waktu kita merasa kuat. Kuasa Tuhan bekerja bukan waktu saya sanggup untuk jalani sendiri. Saya enggak perlu doa, saya lakukan saja. Tuhan katakan, di dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan sempurna. Di dalam kelemahan, di dalam penghinaan, di dalam kesulitan yang menjadi medan kemuliaan Allah. Jadi saudara dan saya ini mempunyai privilege. Kata sama-sama, privilege. Kita memiliki satu privilege untuk karena apa? Sesuatu hak khusus karena Tuhan meninggikan yang rendah. Ketika kita menjadi sampah, berarti itu peluang kita jauh lebih besar daripada orang yang merasa dirinya bukan sampah. Betul? Ketika kita merasa kita bukan sampah, saya merasa orang yang punya otoritas, saya punya gengsi, saya punya power, saya punya duit, dan saya nggak layak dilakukan seperti itu, peluang kita akan semakin kecil. Karena kita nggak sadar. Tapi kalau kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, Tuhan saya nggak sanggup. Aku penuh dengan kelemahan Tuhan. Disitulah Tuhan mulai bekerja. Amin. Saudara ingin gereja kita diubahkan? Gereja kita menjadi gereja yang sangat berdampak? Aminnya hanya beberapa orang. Gereja kita menjadi gereja yang dahsyat, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Semuanya itu kita lakukan bukan karena untuk kita, tetapi kita sadar diri. Karena Tuhan sudah mengubahkan hidup kita. Kita sedang dalam proses. Oleh sebab itu mari kita jangkau orang-orang di sekeliling kita. Untuk bersama-sama merasakan kuasa Tuhan. Dari sampah menjadi diubahkan. Menjadi berkat, menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Sorry ada satu. Lihatlah sang pemulung sedang bekerja. Tuhan saat ini sedang bekerja. Tuhan sedang menantikan kita buka hati kita. Tuhan sedang menantikan kita mau buka diri, mengakui semuanya di hadapan Tuhan. Kalau kita selama kita mengandalkan diri kita, Tuhan gak akan bekerja. Biarkan bekerja, Tuhan bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kehidupan kita tidak akan sama lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Kohen. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Saudara, Tuhan sanggup mengubah yang sampah menjadi berharga. Haleluya. Banyak orang keliru, saudara. Oh, kita ini sudah berharga. Jadi anak-anak Allah. Kalau namanya anak Allah, itu harusnya dapat hak istimewa dong. Tidak segitunya, saudara ya. Kita ini anak-anak Allah harus punya hati hamba. Sekali lagi saya ulangi. Kita anak-anak Allah, pewaris daripada kerajaan Allah yang harus punya hati hamba. Nah, ketika seorang sudah diangkat tinggi oleh Tuhan, itu pasti. Tapi jangan lupa saudara, kita harus punya tetap hati hamba dong. Haleluya. Banyak orang saudara menyalahartikan, oh saya anak Allah harus fasilitas semuanya ada. Enggak saudara. Perjamuan kudus ya, itu seringkali menegur kita untuk mengingatkan siapa diri kita sebenarnya dahulu. Ya, kita ini tadi dibilang sampah, tidak berguna. Tapi saudara didaur ulang oleh Tuhan menjadi barang-barang berharga, bahkan didudukkan sederajat dengan para bangsawan. Ya, kita menjadi barang yang berharga yang diletakkan saudara di tempat-tempat berharga juga pada saatnya. Saya ingat sekali saya punya teman juga saudara satu kuliah. Bagaimana saudara waktu dia ditugaskan di Dubai, dia duduk dengan para bangsawan yang ada di sana. Dari seorang pemuda desa diangkat tinggi oleh Tuhan. Haleluya. Tapi syaratnya saudara, kalau saudara mau tetap dipakai Tuhan harus tetap rendah hati dong ya. Sadar saudara siapa kita, jangan ada kesombongan. Nah bagi saya saudara untuk menyadarkan dan mengkondisikan saya untuk tidak sombong, tadi pagi saya bagikan, saya harus tetap setia dalam perkara kecil.
Saya mungkin sudah dipercaya dalam perkara besar. Saya tidak akan tinggalkan perkara kecil. Saya akan setia dalam perkara kecil. Karena mengingatkan saya siapa dulu. Orangnya seperti apa, saudara. Makanya puji Tuhan. Tuhan menghendaki kita diberkati luar biasa. Amin. Secara finance, saudara. Secara jabatan mungkin. Secara kekayaan pasti saudara diberkati. Tapi seringkali ketika kita berada dalam posisi seperti itu. Mulai menyimpang jalannya, ya mulai sombong, mulai meninggalkan pergaulan yang dulu saudara, mulai jaga jarak, mulai pilih-pilih teman, mulai pilih-pilih makanan saudara, mulai gaya hidupnya berbeda ya, mulai saudara punya kebiasaan-kebiasaan baru yang aneh-aneh gitu saudara ya. Tuhan tidak mau itu. Nah saya yakin mungkin bahasa-bahasa tadi terlalu ekstrim, tapi menurut saya itu bagus buat kita ya. Supaya nih loh menyadarkan kita ini siapa di hadapan Tuhan. Tidak ada apa-apanya. Saudara ganteng, cantik, saudara tadi siapa yang ngomong? Kembalinya ke debu dan tanah. Kita tidak ada apa-apanya, jangan ada yang disombongkan ya. Tidak boleh saudara ya. Kita ini orang-orang saudara yang benar-benar diangkat oleh Tuhan dari bawah. Dari yang paling diinjak-injak orang. Makanya saudara, kita sadar betul bahwa tugas kita hari ini untuk menjangkau mereka. Saya tadi waktu dengarkan khotbah ini pengen rasanya melayani kembali ya orang-orang yang seperti ini. Kalau saya secara pribadi saya sudah saudara ya. Setiap kali saya pergi olahraga, sepeda, saya selalu enggak mikir macam-macam. Nanti mikirnya punya rumah gedongan enggak saudara ya. Saya berusaha untuk berdoa dan kemudian ada orang yang kasihan gitu saya lihat saudara, kemarin ada yang nyeret gerobak saudara. Capek sekali. Berhenti, orang sudah tua saudara, ya saya berhenti, sebisa saya kasih berkat buat orang itu. Istri saya enggak tahu, saya enggak pernah cerita, karena ini hati saya, ini pribadi saya dengan Tuhan saudara. Nah saudara, inilah yang akan terus menyadarkan kita siapa diri kita sebenarnya saudara. Siapa kita di hadapan Tuhan, sehingga kita juga enggak bisa menjadi orang yang sombong. Haleluya. Saya yakin saudara anak-anak Tuhan di tempat ini akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Lebih daripada apa yang dapat kita bayangkan. Ayo tetap rendah hati, amin. Ya, exalting the lowly. Jadi Tuhan akan mengangkat orang-orang yang rendah hati. Semakin dipakai Tuhan tetap rendah hati, tetap akan diangkat. Diberkati tetap rendah hati, karena syarat tadi mutlaknya orang yang diangkat adalah orang rendah hati. Diberkati tetap rendah hati, diangkat lagi. Ya. Kalau sudah sombong, jeglek lagi saudara ya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita pujikan lagu tadi ya yang menguatkan kita bersama-sama saudara. Haleluya. Saya percaya saudara bahwa firman Tuhan hari ini akan menguatkan setiap kita. Ya, terima kasih Kohen buat apa yang Tuhan taruh dalam isi hati Kohen untuk dibagikan kepada kita. Saudara jangan khawatir saudara. Jemaat kita bukan bertambah sedikit, tidak saudara ya. Karena saya sejujurnya sudah 7 tahun ada di tempat ini. Saya pelajari, saya amati juga saudara. Kita ini memang ada masa-masa musim sepi saudara ya. Seperti sekarang kan musim anak sekolah saudara ya. Liburan. Bahkan nanti anak-anak KGC kita sudah hitung sama Kohen. Waduh banyak nanti yang kos saudara ya. Jadi pelayanan kita makanya inilah Bondowoso, unik ya, unik seunik-uniknya saudara ya. Tidak seperti kota-kota besar Jember yang selalu ada jiwa-jiwa baru. Dari mana? Oh dari luar kota. Ngapain kamu datang ke Jember? Oh lagi kuliah. Mereka kedatangan terus saudara. Jiwa-jiwa baru. Kita kehilangan terus. Pergi saudara keluar, ada urusan ini, urusan itu, studi dan lain sebagainya. Tapi tidak mengurangi saudara, saya dipesankan oleh ketua BPD untuk kita yang di kota-kota kecil seperti ini saudara. Jangan putus asa, jangan merasa juga rendah diri. Karena apa? Kita sudah melakukan tugas yang baik. Haleluya. Kita sudah melakukan yang tugas yang baik saudara. Lain kalau hanya kita tidak melakukan apa-apa. Tapi karena kita sudah melakukannya, walaupun orang lain yang menuai, itulah sukacita kita. Kita tetap menanam, ada yang menanam, ada yang menuai saudara. Ada yang menyiram, kemudian ada yang menikmati hasilnya. Tidak ada masalah saudara. Yang jelas kita tetap setia kepada Tuhan. Dan saya yakin saudara ini memang karena musim hujan ya. Jadi banyak yang memang berhalangan hadir. Bekerjalah
Ya Roh Kudus bertatalah lebih lagi. Amin. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama, bekerjalah, bekerjalah. Ya Roh Kudus, jamah kami Tuhan, bertatalah ya. Lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari kita renungkan sejenak firman Tuhan. Saudara, Tuhan sedang mengingatkan kita melalui hamba Tuhan Kohendra untuk kita tetap sadar siapa diri kita sebenarnya. Kita adalah orang-orang yang didaur ulang oleh Tuhan. Dan hasil dari daur ulang ini menjadi barang yang sangat bernilai. Dan ketika kita bernilai, kita jangan lupa siapa diri kita sebenarnya dahulu. Kita dulu sampah. Namun banyak orang hari-hari ini lupa siapa dirinya sebenarnya. Begitu diangkat tinggi oleh Tuhan, begitu dipromosikan oleh Tuhan, begitu menjadi orang yang sukses, berhasil dalam kehidupannya, baik dalam dunia marketplace maupun pelayanan, lupa siapa dirinya sebenarnya. Hari ini biar firman Tuhan mengingatkan kembali untuk tetap rendah hati. Tetaplah rendah hati. Jaga hidupmu, jaga kondisi hatimu supaya tidak menjauh, menyimpang daripada Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat hari ini. Pesanmu jelas bagi kami untuk kami tetap rendah hati. Rendah hati dan rendah hati Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Pastor Hendra Tuhan, pakai lebih lagi Tuhan. Untuk dia menjadi berkat dimanapun berada. Pelayanannya Tuhan, yang Tuhan akan tetapkan dimanapun. Kami tidak bisa membatasi kuasa dan pemakaian Tuhan dalam kehidupannya. Namun itu maksimal akan Tuhan kerjakan dalam kehidupannya Bapa. Berkati pekerjaan usaha yang Tuhan percayakan. Keluarga besarnya, anugerah Tuhan tercurah. Dan jemaat-Mu di tempat ini semakin bertumbuh dalam anugerah dan kasih karunia. Terpujilah nama-Mu, kami ucap syukur buat firman Tuhan. Kami terima dengan senang hati dan penuh pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati, katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam dalam kasih Kristus. Kami atas nama GBI Rock Bondowoso terima kasih atas banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas pelayanan PDP Hendra Gunawan, Bapak Hendra Gunawan yang telah melayani ibadah malam ini. Tuhan Yesus akan memberkati pelayanan dan keluarga besar Bapak. Saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan, yang persembahan yang merah untuk persembahan umum dan yang biru untuk perawatan gedung. Untuk itu kami akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 6 ayat ke-38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sebelum kita berdoa, ada tambahan pengumuman. Besok jam 5 sore ada ibadah PWG bertempat tinggal di GPPS Jalan Kauman ya. Mari Bapak Ibu, ibu-ibu, kaum wanita ya, kita datang pada ibadah untuk mewakili gereja kita ya. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu
yang mengajarkan kepada kami supaya kami selalu rendah hati di dalam Engkau. Karena kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Hendra Gunawan yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai dia Tuhan lebih lagi ya Tuhan, sehingga kuasa-Mu nyata di dalam kehidupannya. Tuhan berkati juga kedua orang tuanya, jaga lindungi kesehatannya, kuasai Tuhan dengan kuasa-Mu, berkati keluarga besarnya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah kami yang luar biasa buat kami. Tuhan, sebentar kami akan memberi, menabur, berkati setiap tangan-tangan kami yang menabur ini Tuhan, sehingga Engkau sendiri yang membalas berlipat-lipat ganda. Karena kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus berkati. Jangan terukur besar kasih setiamu panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya.
pahlawan kecil. Ya, ada beberapa anak yang memang masih liburan. Tadi pagi lebih banyak anak-anak kita ya. Kurang lebih ada 10 tadi pagi. Lawan kita tidak ada, aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan? Sekali lagi, amin. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri bersama-sama yuk. Kita akan berdoa bersama dengan orang tua, seluruh jemaat, para pekerja. Berdoa untuk generasi di tempat ini. Bapak, kami akan terus kumandangkan perkataan profetik bagi anak-anak kami. Kami percaya apa yang kami ucapkan dan lepaskan, maka itu akan terjadi seperti di sorga, di bumi seperti di sorga. Kami perkatakan bahwa masa depan anak-anak kami baik, bahkan luar biasa. Mereka cerdas, hidup dalam takut akan Tuhan, menghormati orang tua, menghormati juga otoritas-otoritas, pemimpin-pemimpin yang ada di atas mereka, agar mereka mendapatkan otoritas. Dan kehidupan mereka juga senantiasa rendah hati di hadapan Tuhan. Rendah hati Tuhan untuk mengangkat mereka mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan daripada Tuhan. Berkati para orang tua dengan pekerjaan usaha pelayanan mereka, profesi mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam masa liburan sekarang Tuhan akan menolong anak-anak kami yang juga tidak ada di tempat ini, supaya Tuhan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, terpujilah namamu, kami mengucap syukur. Kami lepaskan berkat generasi, itu berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, menjadi bagian kehidupan anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bekerjalah, kita akhiri yuk ibadah ini. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama, kau terus. Sekali lagi katakan, bekerjalah, bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi Tuhan, amin. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu, tengadahkan wajahmu ke sorga dan terima berkat. Dengan membuka hatimu, biarlah berkat dari atas, dari tempat yang maha tinggi, turun atas kehidupanmu, atas bisnis usaha pekerjaanmu. Apapun yang dikerjakan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Kemanapun kakimu melangkah menjadi milik pusakamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Dan terima berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati.